Bapak Rektor Universitas Banda Neira, Bapak Dr. Muhammad Farid Ensos yang kami hormati, Wakil Rektor 2, Ibu Lila, SPI MSc, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Dekan Faperi, Bapak Ibu Kepala-Kepala Lembaga, dan juga Ketua-Ketua Program Studi serta dosen dan tenaga pendidik di Universitas Banda Neira. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti general lecture atau kuliah umum dari 3 doktor. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak membuang waktu, saya membuka acara ini dengan mengajak semuanya bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada materi atau kuliah umum, dengan hormat kami meminta kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Budiono Selim, SPI MSc, untuk memberikan perkataan kepada Bapak. Kami silahkan. Yang saya hormati beserta tim, terima kasih sudah hadir di Universitas Banda Neira dan Banda pada umumnya. Kami sangat senang kehadiran Prof dan tim di Aula Desawi. Tentunya ini merupakan nilai tambah bagi kami. Atas nama Rektor dan Sivitas Akademik Universitas Banda Neira menyampaikan salam hangat dan terima kasih. Kemudian mungkin kami bisa ke depan bisa melakukan MOU baik dengan Prof dan dari Taiwan dan mungkin Prof juga dengan institusinya bisa kita jalin MOU dengan Universitas Banda Neira. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Bapak Budiono Selim yang sudah memberikan perkataannya. Selanjutnya sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin memperkenalkan kepada mahasiswa dan juga Bapak Ibu bahwa hari ini dilaksanakan International Guest Lecture. Yang pertama speakernya oleh Bapak Dr. Frank Don, Associate Professor National Seng Kung University, yang dimana beliau pernah menulis tentang orang Banda di Taiwan dari narasi ke fakta sejarah. Kemudian speaker yang berikutnya adalah National Seng Kung University Associate Professor Dr. N. Yu Huang, Dutch VOC Towns and Fortresses in Taiwan. Selanjutnya speaker yang ketiga adalah Bapak Dr. Seng Pa Yu, Department of Culture, Heritage and Architecture, Taipei National University of the Arts. Selanjutnya kita berikan sedikit aplaus dulu untuk bapak-bapak yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Frank untuk memberikan kuliah umumnya. Kepada Bapak disilahkan. Thank you. I am the only one who can speak Indonesian from us, so I will speak in Indonesian. Is that okay? Yeah. Jadi kami adalah sejarawan, tapi karena waktunya tidak terlalu banyak, saya langsung mungkin masuk ke presentasinya. Jelas apakah sudah pasang? Oh belum. Belum. Jadi saya sebenarnya orang Belgia dan saya dulu tertarik pada awalnya kepada Jepang, dan karena di Belgia Indonesia tidak terlalu terkenal. Belum, di Belanda sangat terkenal, di Belgia tidak.
Maka saya belajar, tapi saya pergi kalau sebagai mahasiswa pertukaran ke Eropa, ke Swedia, di Lund University, dan di sana saya belajar bahasa Indonesia. Itu tahun 97. Kemudian saya pergi ke UGM sebagai mahasiswa pertukaran, saya kembali ke Eropa, saya dapat S2 dan saya berangkat lagi. Dan saya dapat beasiswa kecil dari pemerintah Indonesia. Maka saya belajar S2 di sini. Pada awalnya saya minta izin ke Prof untuk apakah saya boleh ikut kuliah S2. Saya belum terlalu pintar bahasa Indonesia waktu itu, jadi setengah mati sulit. Tapi saya coba terus, akhirnya bisa. Oke. Dan setelah itu saya dapat S2, saya berangkat ke Amerika. Jadi situ bisa baca saya Tanah University di Indonesia. Dan saya punya S3 dari Yale University di Amerika. Jadi saya belajar cukup lama. Saya tidak punya kartu nama, jadi kalau mau hubungi saya, di sini ada emailnya. Kan? Karena nanti tidak bisa lagi. Oke. Siap? Baik. Oke, saya tadi dengar bahwa saya pikir saya akan sedikit menjelaskan bagaimana orang Belanda dulu dibawa ke Taiwan. Dan karena saya di Taiwan, saya tidak bisa bahasa Cina, hanya sedikit sekali. Jadi saya bekerja di sana karena mereka tertarik kepada Asia Tenggara dan mereka minta ahli sejarah untuk datang ke sana. Dan saya dulu sebelum itu ada di Brunei Darussalam dan saya pindah ke sana, ke sini. Jadi saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman itu karena mereka membantu saya dengan bahasanya. Oke, jadi saya mungkin dulu sedikit mengenai narasi. Kan? Waktu saya baru datang ke Taiwan, nanti Profesor Enyo atau Pak Enyo akan jelaskan lebih mengenai benteng-benteng, fortress di Taiwan dan di sini. Jadi beliau nanti lebih tahu daripada saya, karena beliau dari jurusan arsitektur. Tapi saya sebagai turis datang ke Amping. Dan Amping adalah bekas benteng yang disebut Zeelandia. Zeelandia adalah bahasa Belanda, salah satu provinsi dari Belanda. Kan banyak orang tahu Holland, tapi Holland sebetulnya hanya satu provinsi, ada lebih banyak. Jadi Belanda lebih besar daripada Holland. Dan itu adalah Zeeland. Maka mereka kasih benteng namanya Zeeland, seperti di sana Hollandia, kan Belgia, ini Zeelandia. Seperti itu. Jadi saya ke situ dan saya naik ke atas, kan sebagai turis bisa naik, sudah sangat dirubah bentuknya. Sebetulnya yang tinggal asli hanya yang tembok itu. Hanya tembok ini yang masih tertinggal asli, tapi nanti Pak Benyo sudah tahu. Yang lain sudah dirubah. Karena benteng itu juga sangat lama. Dan di dalam orang turis bisa lihat, maka saya masuk ke dalam. Dan ada semacam ruangan seperti ini. Sekarang sudah dirubah, tapi waktu saya datang 3-4 tahun yang lalu masih begitu. Dan di situ adalah semacam display, dan saya mulai baca dan pakai bahasa Inggris. Kemudian di sini ada tulisannya the Okuya, kan Okuya, ada semacam sumur di sini. Dan kalau baca apa yang tertulis adalah agak sulit kelihatan, tapi saya bisa lihat di sini. Jadi di sini tertulis bahwa sumur itu adalah sumur dari hantu hitam. Hantu hitam. Kemudian mereka tulis dalam bahasa Inggris bahwa pada zaman Belanda, orang Belanda, nanti saya punya banyak tulisan lain. Belanda membawa orang hitam ke situ dan mereka mengali sumur itu. Itu narasinya, ceritanya, kan? Dan di sini kita bisa baca di sini tulisan Banda, ya, di tengah ada Banda. Saya heran sekali kok Banda, kan? Saya pikir itu pasti salah, kan tidak mungkin. Jadi saya pikir, kemudian mereka masih tetap menulis bahwa orang Belanda membawa Buddha, pada waktu itu memang Buddha, ke sana untuk membuat benteng dan mengali sumur. Maka orang setempat sebut itu
Otua, the black ghost, hantu hitam, sumur hantu hitam. Dan juga ada hantu hitam jembatan. Sebetulnya gambarnya dari Pokok Tudek dari Filipina atau Filipina kan karena memang dan saya berjalan-jalan dan memang di sana sumur. Tapi dari mana cerita itu? Hantu hitam kan? Oke, jadi saya ingin tahu lebih banyak. Maka saya minta asisten-asisten saya untuk cari sedikit di dalam buku. Karena sebagai sejarawan penting sekali verifikasi. Kan kita harus memang kalau belajar kita harus cek apakah itu memang betul. Maka saya mulai tanya, dan teman-teman cari dan memang ada tulisannya. Dan penulis yang buat cerita itu yang dicantumkan dalam background-nya itu yang di museum itu adalah beliau Profesor Shi atau Shi. Dan dia tulis pada tahun 2004 bahwa memang adalah semacam black ghost dan waktu orang Belanda buat Kasteel Provincia, nanti Prof. M akan jelaskan Provincia Council, he will explain a lot of things, right? Di sana mereka memerintahkan orang Aboriginal Banda untuk mengali sumur. Dan itu juga disebut pandan, semacam rumput, semacam untuk mengalir supaya dan sumurnya sangat bagus dan mereka sebut itu black ghost, hantu hitam karena orang Aboriginal dari Banda punya kulit yang sangat hitam dan juga bisa berenang dengan baik. Itu bisnis itu. Karena mereka menggali sumurnya itu disebut black ghost lah. Itu ditulis di sini. Mungkin menurut asisten saya. Dan memang kalau kita lihat di peta di Thailand, memang di sana 1, 2, 3, 4, 5 kan semua tempatnya adalah semacam orang hitam. Kan ada Wu Gui, namanya Wu Gui. Ada Wu Gui Well, ada Black Dwarf Cave, ada juga Wu Gui House, Wu Gui Square, Wu Gui Beach, Wu Gui Flatland. Tapi masalahnya terlalu banyak kan, tidak mungkin sebanyak itu. Dan dari mana namanya? Dan juga kita harus lihat lokasinya. Dan nanti Prof. Henry again, he will explain, right? Di sini fortnya, berarti dekat sini masih bisa, semakin ke sini tidak bisa, terlalu jauh. Dan juga pertanyaan adalah, right? Siapa itu hantu hitam? Barangkali ada orang berkulit coklat, kan? Karena orang lokal di Thailand sebelum orang China datang, mereka memang juga ada orang dari kulit. Itu Profesor Sen akan jelaskan the Formosan Aboriginals, and there are many people who are Formosan Aboriginals. That is his expertise. Kan banyak orang mereka agak mirip dengan kalian terus terang, sangat mirip. Dan bahasanya juga ada miripannya, karena mereka semua Austronesian language family. So dan kemarin kita sudah bahas misalnya kata 5 itu juga ada di Filipina dan maybe in Taiwan also some of these words are the same. Jadi memang ada keluarga lah bisa disebut seperti Austronesian. Tapi kan berarti juga bisa orang setempat yang disebut hantu hitam kan kita tidak tahu. Maka saya lihat di peta kan di mana buktinya dan mana buktinya. Jadi saya mulai dulu dengan jembatan hantu hitam. Waktu saya sudah hampir habis. Di situ di peta tidak ada tulisan, kan tidak ada. Kan tadi petanya itu tadi 19. Mulai peta awal adalah dari 1699. Agak heran tidak ada kan? Seharusnya ada sumber. Kan? Seharusnya ada sumber. Tidak ada kan? Kemudian ada penulis sejarawan semacam kronik kan? Hikayat kan? 1720. Dia hanya menulis orang dari desa membuat jembatan. Lain kan, bukan hantu hitam, jembatan hantu hitam yang digali oleh orang Banda kan? Karena kalau itu orang Banda, berarti mereka harus diambil dulu oleh Belanda, kemudian dibawa ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke bawah di mana-mana. Dan itu memang bisa. Mengapa? Karena orang Belanda perlu tenaga ahli atau tenaga kuat
untuk buat jembatan, untuk buat benteng. Maka masuk akal bahwa mereka juga membawa beberapa ke Taiwan. Dan ada buktinya. Nah kemudian, tapi tidak ada buktinya bahwa sumur itu disebut memang sumur Banda. Itu yang menarik. Jadi kemudian ada sumber lain 30 tahun kemudian yang menulis bahwa orang rambut merah datang. Ya saya punya tidak rambut merah, tapi oke lah. Dan orang Bumwe yang membuat jembatan. Ya. Kemudian dibuat ulang. Tapi itu memang menarik. Kok 30 tahun kemudian orang sebut sesuatu yang sumbernya dari 20 tahun sebelumnya tidak sebut. Berarti kita harus kritis. Poin saya sebetulnya yang saya mau bilang dalam seluruh cerita dari panjang lebar adalah kalau periksa sesuatu yang sejarah, kita mulai dengan narasi dengan cerita orang. Karena budaya setempat rata-rata lisan, maka tidak ada tulisan banyak. Tapi kita sebagai orang yang tertarik sejarah harus verifikasi, harus cek benar. Kalau tidak cek, nanti dapat cerita yang terlalu jauh dari kebenaran. Ini juga menarik, tapi itu namanya antropologi. Nah, kemudian di situ di peta itu sudah ada tulisannya. Saya harus sedikit cepat karena waktunya. Jadi memang ceritanya sudah berubah. Maka kita mulai tanya pertanyaan itu. Kita sudah tahu memang ada orang hitam, tapi hitam apa? Belum tahu jelas. Belum ada buktinya bahwa itu orang Banda. Padahal di museum tertulis jelas Banda jembatan, Banda sumur. Kan kemudian ditulis bahwa kemudian mengenai cerita mengenai sumur, di sini juga yang sumber pertama langsung menulis memang dibuat oleh orang Belanda. Nah itu masuk akal karena dekat satu benteng. Kan mereka perlu tahu. Dan di peta ada di situ, kan di sana saya kasih lingkaran. Kemudian penjelasannya dari sumber kedua lagi jauh lebih besar. Baik, tapi dari mana buktinya? Kan dia tiba-tiba orang 30 tahun kemudian tahu lebih banyak daripada yang 20-30 tahun sebelumnya. Jadi, ya saya tidak mau bilang bohong, tapi saya mau lihat buktinya. Dan apalagi sebetulnya untuk sejarawan sumber itu sangat ini. Mengapa? Karena orang Belanda datang ke Taiwan 1624. Berarti 30 tahun setelah orang Banda semua dibunuh atau ditangkap dan ada yang melarikan diri, Belanda ambil sebagian, baru 33 tahun kemudian mereka pergi ke Taiwan. Jadi seharusnya ada tulisan dari orang Belanda kan? Atau orang Cina. Maka ya kemudian itu yang profesor yang bilang. Maka saya tidak selalu percaya sama profesor. Maka saya pergi ke sana dan saya ketemu beliau dan saya tanya kepada dia langsung. Itu namanya juga verifikasi. Kita harus cek sumber, jangan langsung percaya. Dan saya tidak bisa bahasa Cina, jadi ada teman yang terjemahkan. Dan dia bilang sebetulnya itu hanya interpretasi saya sendiri. Oh, saya akan bilang lebih keras. Karena saya baca itu, saya pikir mungkin dia punya buku Cina yang dulu atau mungkin dia punya buku bahasa Belanda yang dari zaman 17, abad 17. Tidak, hanya interpretasi. Maka lihatlah, buku sejarah harus tetap hati-hati. Jadi untuk pendidikan sejarah memang hati-hati apa yang disampaikan. Karena memang narasi ada unsur politik, ada unsur tujuan. Jadi kita harus baca dengan kritis. Dan walaupun sejarah mencoba untuk jujur mau tidak mau kita semua punya kacamata tersendiri berdasarkan identitas etnis, sudut pandang, bahasa, semua boleh. Waktu saya sudah hampir habis ya. Oke lah. Nah ini sumber Belanda. Saya mau cerita sedikit bahwa orang Belanda datang ke sini. Dan pada tahun 21 menangkap seluruh Banda.
Kan sebelum itu ada panjang. Dan menarik juga, mengapa Belanda lebih kuat daripada Inggris? Karena Belanda punya lebih banyak kapal. Belanda investasi lebih banyak dibandingkan Inggris. Maka mereka kejar Inggris. Dan pada 1923 mereka membunuh orang Inggris juga di Ambon. Itu sangat terkenal, namanya Amboina Massacre. Itu sangat terkenal. Jadi orang Belanda mereka memang sangat mau parahnya, sangat mau parah. Nah ini yang sudah tahu kan? Jadi kan kemudian, oh ini juga lumayan menarik. Yang panah kuning itu adalah orang Spanyol. Orang Spanyol datang. Orang Spanyol datang dari Amerika Latin, pergi ke Filipina, turun ke Maluku, kemudian juga tinggal di Manila dan ya kira-kira memang gitu. Orang Portugis datang ke Malacca, kemudian mereka Timor Leste yang sekarang wilayah Timor Leste juga Flores, kemudian di Macau. Dan orang Belanda datang dulu ke Banten, dari Banten langsung ke Ambon, kemudian dapat Banten. Kemudian yang Inggris juga begitu, dan orang Inggris di Pulau Run masih tertinggal hanya di Nalaika sebetulnya. Mereka hanya punya pada 1685 orang Inggris di sini hanya punya wilayah ini satu fortress saja di Bengkulu, di sana saja. Di sana ini sudah dikuasai Belanda pada waktu itu. Jadi menjadi semacam politik yang mungkin Profesor Emil nanti bisa jelaskan di mana ada di Taiwan. Di Taiwan datang orang dari China yang namanya Kungsingha, Chengdu namanya. Maka kita sana disebut Chengdu. Dan di Filipina yang Spanyol. Dan di Indonesia yang Belanda. Yang Inggris India. Oke, ini menarik juga sebetulnya bahwa Hooke datang ke sini pada 1609, kemudian dia ditangkap atau dibunuh oleh orang Belanda, tetapi yang Peterson Koen, yang gubernur jenderal ikut, dan dia melihat itu dan dia menjadi sangat marah dan sedikit trauma. Maka pada saat dia menjadi bos, dia tidak punya masalah untuk menghabiskan semua untuk. Kan waktu itu memang juga ganas, kan suku melawan suku, ada macam-macam kan. Bahkan sampai sekarang ada di Rusia dan Ukraina dan di tempat mana-mana begitu. Jadi orang Belanda tangkap seluruh banda pelan-pelan. Ambil ini dulu, kemudian ini, kemudian segalanya. Tapi barangkali kalian kok sudah tahu lebih dari saya. Oke, ini saya mau skip aja lah kan di penjelasan fortressnya. Oh ya, ini juga menarik bahwa di Indonesia sekarang itu mau dijadikan UNESCO World Heritage, right? Ada proposal ini sangat penting karena untuk perekonomian dan masyarakat bangsa, menurut saya ini adalah sumber daya budaya maupun alam tentu saja yang perlu dilestarikan menurut saya. Oke, jadi itu kemudian. Menurut data yang saya peroleh kira-kira maksimal 1.800 orang Belanda ditangkap oleh Koen. Ada yang bilang lebih rendah, tapi punya 1.800 dan dibawa ke Jakarta. Ada beberapa yang kemudian dibawa kembali, tapi sekian banyak. Waktu itu adalah kira-kira 15.000 orang Belanda. Berarti lihatlah betapa penting Belanda pada waktu itu, karena penduduknya pada saat itu hampir sama dengan sekarang. Padahal jumlah orang Indonesia naik sekali kan? Berarti ini pusatnya sangat penting juga. Kalau tidak penting, orang Belanda tidak akan menghabiskan uang untuk bikin benteng yang kuat-kuat. Sejarah harus pakai harus kritis dan analisa logis. Jadi masih tetap bisa ini. Tapi bertahan selalu harus siap ada yang lain yang lebih tahu. Jadi verifikasi, kita harus verifikasi. Nah ini adalah petanya Jakarta, Batavia waktu itu. Dan di sana bisa tahun 1660. Karena kalau dibawa ke Jakarta yang mana buktinya? Nah di situ Bandanis Kuartir, tempat Banda. Dan di petanya di situ orang Banda.
Banda Nisco aktif di situ. Dan kalau baca yang PK berikutnya di situ disebut semacam tempat di mana mereka bikin mungkin bahasa Indonesia tahu tuh tahu atau aspal seperti aspal. Kan saya pikir kok buat aspal mau ngapain dengan aspal kan? Karena aspal saya tidak tahu, saya harus cari sendiri juga. Sulit itu. Tapi dulu untuk yang kapal supaya tidak langsung rusak, mereka kasih semacam aspal untuk melindungi. Dan mereka juga yang kabel yang ada di pesawat kan mereka kasih juga coatnya itu kasih itu aspal supaya tidak saja air laut harus tahan kan? Pekerjaan itu memang kotor dan keluar. Jadi barangkali orang yang tinggal di wilayah itu tugasnya itu. Jadi kemungkinan, tapi tidak bisa tahu karena tidak tertulis, belum saya lihat sumber yang membuktikan. Kemungkinan besar salah satu pekerjaan dari orang Banda adalah membuat itu. Karena kok bisa di wilayah yang sama di peta, kan? Banda Nisco aktif, padahal mereka buat aspal. Jadi barangkali memang tugasnya itu. Barangkali bukan Belanda sendiri, tapi mungkin di Belanda sendiri memang. Oke, jadi sederhana saja kita sudah tahu kita data itu, tapi masih tetap tidak tahu bahwa di Taiwan begitu kan? Mungkin karena waktu saya sudah hampir habis, saya skip sedikit. Ada satu bukannya yang datang ke Banda, dia kemudian dia membunuh orang Banda lokal, kemudian dia 1923 pergi ke Penghut nanti pakai diselesaikan, dan di sana dia menjadi gubernur pertama Formosa. Formosa itu nama lama untuk Taiwan. Dan mereka bikin bentengnya itu 1624. Berarti hanya 3 tahun setelah Jakarta. Kan Jakarta lebih awal sedikit, tapi kemudian dibangun dan kemudian mereka menggunakan orang ini. Tapi fort kedua itu di mana sumur itu adalah 1653 dan itu bikin masalah sebetulnya karena dan memang kalau kita lihat di data Belanda banyak tulisan orang hitam, orang Timur Tengah juga. Moors itu adalah orang Muslim, orang Watson itu adalah orang hitam. Dan ada beberapa sumber, tapi ini yang menarik 280 orang dan di Formosa 100, tapi ada juga 56 orang Banda, ada orang dari Gujarat, di India, dan ada orang hitam lain. Berarti orang Banda sudah begitu distinksi. Berarti di sini ada orang Banda, tapi hanya sedikit. Nah, kemudian sumber-sumber sejarah di Cina ya di Taiwan yang lebih baru memang kita menulis bahwa ada banyak jenis orang hitam. Jadi pandangan dari beberapa sejarawan lebih bagus. Mereka tahu bahwa banyak orang berkulit coklat, hanya suku. Bahkan orang Portugis, beberapa orang Afrika juga orang Portugis. Jadi menjadi menarik. Saya sendiri membaca di dalam buku itu namanya The Dutch Registers for Kasteel di London. Itu semacam buku sehari-harian. Kemudian juga ada misi dan surat-surat. Di situ buktinya sejarah. Dan memang tahunnya memang di tahun pada satu surat. Oke, saya mau selesaikan karena dan mereka bisa tulis Banda Nisco. Mereka bisa tulis 28 Banda Nisco dan tanggalnya 1628. Gitu. Dan kita orang Banda mau kembali ke Jawa dengan monsunnya, kami perbutuhkan 80 sampai 100 budak dan itu akan membantu kita untuk tidak membayar gaji dulu untuk bentengnya. Itu tulisannya. Jadi menurut saya, jelas bukan menurut saya, tapi itu memang buktinya langsung dari bukti daripada hanya narasi. Itu penting sekali. Ya, kemudian kan sudah ditulis kan, jadi sudah terbukti bahwa memang ada orang Banda yang tinggal di Taiwan yang dibawa ke Taiwan sebagai guru kasar, dan kita ada suku-suku lain yang dianggap kita. Dan mereka memang mau pulang pada 1632.
Tapi tidak ada bukti bahwa jembatan atau sumur itu yang katanya hantu hitam itu, bahwa itu memang dari tanah. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Maka waktu saya skip, ini mereka dibawakan, kemudian kesimpulan. Oh ya, kesimpulan sudah selesai. Jadi saya hanya mau sampaikan, dalam narasi kita harus selalu kritis, mempertanyakan narasinya. Dan kalau bisa harus verifikasi, cek. Kemudian coba untuk objektif sebisa mungkin dan juga melihat dan kumpulkan fakta. Kemudian interpretasi dan pemahaman dalam sangat perlu. Jangan percaya tanpa referensi sumber. Maka saya cari referensinya dari abad 17, dari suratnya orang sendiri, daripada hanya semacam cerita interpretasi saya 300 tahun kemudian. Harus hati-hati loh. Kecuali kalau tidak ada sumber, ada jalur lain, dengan misalnya budaya lisan. Kadang-kadang memang juga perlu. Sumber yang baik juga tetap bisa salah. Jadi hati-hati. Maka memang sangat perlu hati-hati dan siap keliru, siap salah, dan tidak apa-apa kalau keliru, kan kita belajar kok. Oke, saya kasih bonus kecil. Kemarin kami pergi ke Pulau Ai kan, dan di Ai ada benteng. Di benteng itu ada perisai, semacam coat of arms. Apa coat of arms bahasa Indonesia? Lambang keluarga. Oh, lambang keluarga. Wah, saya pikir dan teman-temannya tanya ke saya, ini apa ini? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Tapi semua lambang itu adalah tipenya berbeda, tergantung keluarga bangsawan siapa. Ya, saya bisa 2-3 jam karena saya tertarik. Saya mau tahu siapa itu. Nah, kemudian ini ada di Jakarta, kota tua. Yang simbol ini, yang itu di atas, sama dengan ini. Nah, jadi simbol ini, ini tulisan bahasa Belanda. Di sini dikumpulkan istri dan suami. Tapi sekarang didirikan di kota tua, masih bisa ke sana. Nah, lihat yang itu dan ini mirip. Bukan mirip, sama. Nah, ini orangnya. Willem van Outhoorn. Dia kemudian bahkan menjadi gubernur jenderal dari India Belanda. Tapi dia lahir di Ambon. Dia lari ke. Saya tidak tahu lahir di Larike dan kemudian mati di Batavia. Jadi karena Outhoorn itu kan ini agak lain simbolnya kan? Karena kota ada juga kota Outhoorn dan horn itu berarti trompet. Nah, itu Willem van Outhoorn. Dan bagaimana tahu? Ya ini jangan percaya saya. Nanti bisa cerita apa saja. Tapi ini memang ada di Jakarta. Lihat sendiri. Memperbandingkan. Ini tadi ini ada tulisan tanggal kok. Nama dan tanggal. Apalagi di sini dan di situ ini juga trompet. Oke, terima kasih. Good morning, everyone. I'm Eng Huang from the Department of Architecture, National Shandong University in China, as like for friends, my colleague. So it's my pleasure and honor to be here and share with you a company in Taiwan. It's about my research during the past 5 or 6 years. So at that time, I started I tried to find some comparable examples, something similar to Taiwan, or the city or fortress that I can. And so what kind of, which other examples in Indonesia and other parts of the world can be compared to Taiwan? So at that time, I find that many interesting from this area. Okay,
So I would like to share with you the topic, Dutch Bay Osei towns and fortresses in Taiwan. It's about in the 17th century and not very long, only 38 years, from 1624 to 1662. Okay? So here you can see this is China, our city 400 years ago. There's a lagoon, inner sea, the water, and the left side we call the Zelandia, so from just top of it. Today we call it the Ampi, and this area is called the Provincia. So the Dutch people established two towns in China. So at that time, the two cities were connected by ferry, by boat. But today, this all land okay, become a very big city. Yes. So this is a general map of the VOC and the VEC East Company and the West, the Dutch West Company and Dutch East Company. So you can see this is a route map and the trading post. Yeah, it's all over the world. So the Taiwan's here. So there are two connected way from the Indonesia to Taiwan. One's closer to this way, and the other one is just go up to from Banda. Okay, so Taiwan is almost at the end of the trade route, and so it's hard to imagine because I'm also an architect. So today if we want to design an architecture, a building, or planning a city, so we need a lot of communication between the commissioner and the designer and every different kind of people. But at that time, the Dutch people in Taiwan can only send their ship to Batavia between April and August. So it's very hard for them to communicate. So how did the Dutch people they move their idea from the Netherlands and to Asia and then to Taiwan? This is my first question. Okay. So this is a map. It shows the Formosa, so Taiwan, under the rule of the Dutch VOC from 1624 until 1622. Actually, Dutch people only occupy the southern part of Taiwan, and the northern part, the green one, was occupied by Spanish. And also, of course, in Taiwan Island, there are a lot, hundreds of tribes and villages, and they speak different astonishing language. And so Dutch people only occupy influence the southern part of Taiwan, and their base is here. Zelandia and the Provincia, the two cities. Okay, so the map on the left side is the map from the 17th century, and the map from the right side is from the Google map today. So you can see the land between the two cities, there is now just the land, so totally changed. So when I arrived at Banda, I still can see very clearly which route, which street, and which area and the building was from the 17th century or 18th century. It's very clear. But in China, it's not clear because from 400 years ago, the lord or the ruler of Taiwan changed frequently. First Dutch, and then China, and then Japan, and then Taiwan. So changed a lot. So and the city as well. So it's hard to find which street or which area or which something like that from which year. We don't know. So it's interesting but difficult to do this kind of research. Okay. So I would like to show you directly. The top one is Zelandia. From 1630s, and this one I think you know from Banda. So did you find many similarities? Yeah. Very similar. Okay, for example, this is I think Banda Neila from 1620s or 30s.
So you can see in the beginning, this is where we call the Dongshina. So there are about 6 blocks here, 6 areas. And in Taiwan, from the 1630s, also 6. And also a fort near the sea control the area for ship anchoring, and also a fort there called Liangya Fort, the same. And they also keep a distance between the city and the fortress. So I began to be interested about this comparison since many years ago. So I'm very happy I can be here. So, and this map also Zambia, about 10 years later. So you can see this very quick development of the city. Just from the smaller one, now become a very big one. And the more the elements or something new, what you can see from this map, especially here, we know there was a execution ground for 10 people, just behind the fort in Nassau. And in town as well, you can see a execution ground there. Okay, and more. We know the fort behind the fort Nassau, there's also a fort Belgica and also a small tower fort on the top. And Abba told me now also mosque today. Yeah. And in Taiwan as well. Because you can see the back side of the Fort Zelandia, there's a very thin land connect you to the main island of Taiwan. So that people also afraid of that probably the indigenous people of Taiwan, they will come to attack from that side. So they think they need to build a small fort on the top of hill and to watch the backside and also protect to watch the every side of this city. Which I think they are from similar ideas. Okay, this is the maps from different age, different stage of the Dutch VOC rule from 1630s until 1662. You can see it's developed very quickly because at that time in China there's a civil war, so like our ancestors to be moved from immigrate from China to Taiwan since the 17th century. So you can see the quick development of the Zelandia city. Okay, and then Dutch people also interesting some very interesting the elements of the Netherlands, like the canal and also the drawbridge. Okay, you can see in many cities in the Netherlands. Okay, and also this kind of we call it very good attack of the Canadian way, it's also from the Netherlands. So from here you can see some details of the Zelandia city. So this one is from the 1648. It's a very nice drawing, so you can see many details of the fort and also the city. From this time, the fort had many different parts. So in the beginning, it's just a typical square fort with 4 sections, just like the Fort Nassau and many other forts in Indonesia, also Fort Castel Batavia. And from later, they need to build many warehouses for their troops. So they also build an outer fort around it. And also the city, you can see at that time, there are already 16 blocks, so it means a lot of people move to the city. And also the graveyard, and also the execution ground for many people, and also a hospital, and also a small fort called Fort Egypt. So, since about 5 or 6 years ago, I started to do the research of the city. But before that, we have no idea which street today to be, which street, which in the 17th century. So I used the 2 important maps. The first one has a scale, and the second one without scale, but we call it kind of isometric drawing.
So each side has a proportionate relationship. So we use the two maps. Okay, finally we can find, the 2nd century street still can be found today in Anping area. Okay, but that I think should not enough. So I use many materials from archives and also from this one, very interesting one. It's a house lot registration of Zelandia City in 1643. It was just founded 10 years ago, and nobody knows this. And so it was told by my friend in the Academia Sinica, and his professor Professor Bruse from Leiden University. So they give us these materials. So we can find, actually, we have this street and with the names 400 years ago in Taiwan, and then it's a very complicated process. So finally, we construct the city and also the fort in about 1640. Okay, so you can see two different layers of the map. The dark one is the reconstruction of the city, the walls and floors of the 17th century, and the lighter one is today's city. Okay, I also want to information of the landowner into the city. It's very interesting. The blue one is I made a mistake. It's a road. The yellow one is company, yes, but the red one is Chinese. I make a mistake. Red one is Chinese. So you can see about 80% landowners are from China. And the blue one is because according to the map, they are probably Dutch or other European or from other European countries. So they it's about 15%. So it's interesting because for today, it's hard for us to imagine. There were so many Western people living in Taiwan. But at that time, it's a very high proportion. I think the idea of ruling the city is more like Batavia, because just like from Professor from the States, the Dutch people, they move a lot of Chinese from mainland China and to Batavia because they needed these people to exit or to let the city to develop the city. So, and also the company, the yellow one, they occupy the east side and west side because this part, the harbor, connect to the provincial city, to the main island. And this yellow block is there's a street connect to the fortress. So from this, the landowner's map of the Zambia city, we can see the idea of how the Dutch people manage or organize this city. Yeah, and it's about the fortress, the same. I use the information from the historical maps and also from the archives to know many details of the fortress in different stages. And just like the Professor Tom said, in the beginning, because the fort was built since like 1624, very early. So at that time, many Taiwanese people was chosen by the Dutch, first to the Penghu Island and then to Taiwan. So they are also part of the building construction of this fort. So it's interesting because I take a look at this archive, the text. We can see this fort in Taiwan is used a variety of building materials from different areas. For example, the wood for the poles and the beams from Southeast Asia and also from Japan. Like the Japan, this kind of wood, Indonesian wood, the company sends this kind of wood from Batavia every year, and also from Japan. And also the bricks from Southeast local produced, and also the stone from other islands.
So, and the future or the workers are all as well. They are probably Dutch, some of Dutch, and many most of them are Chinese, and of course Vietnamese and other people from the South Asia. So it's a very, we can say, it's an international cooperation of a building project in the 17th century. So I also compare the different angle and line with the idea from the 17th century. We call it this way of the design, a fortress from the Netherlands and earlier from the Italian Renaissance. So it's a very important idea. When you see this kind of fashion, it means this is a new fortress design since the 16th century. So the Zhejiang fort in Taiwan as well, I compare the different line angles. Okay, totally follow the idea, the principle of this kind of way of design. Yeah, unfortunately, yeah, you can see today the fort is just like several separated wall. We cannot see. We should use our mandatory to reconstruct. Okay, this is the wall of which part. But today, when you go there, you can just see some like this remains of a round tower and the remains of several walls of the fort. So it's hard for people to understand how it is look like in 400 years ago. So we also spend a lot of time to reconstruct the fort. The dark part is the remains of the ruins that you still can see, and the other part is our reconstruction. Okay, so you can see how the building layout inside. There are the warehouse and also the house for the company, the members, and also the governor. And for example, this one. Is for the governor house, and also a church here, and also this part will be for the soldiers. And I think probably in some part of here is also the area for the Vietnamese people or other people from Southeast Asia, also slaves working for the Dutch at that time. Because they don't have any land in the city, they live in the Dutch as a slaves. It's a very sad story, I must say. Yeah, and also you can see the interesting small fort behind the fort on the hill. We can find a lot of examples in Indonesia. So this is a fort picture in Taiwan, and this one is the fort on the left side. I think many of you have this one. So almost totally the same. And I can also find some very nice the drawings from 18th century. So the Dutch used this kind of fort for a very long time. It's until the end of the 18th century. And this is our reconstructed 3D model of Colombia, because we cannot see the fort today. So we fix reconstruction. And we also created this video. So I can show you from my the mobile phone. We have the video. And also we can compare this idea to the Dutch from some Dutch theoretical book about the fortress design. You can see the Dutch people by Simon Stevens, and he's a very important guy in the late 16th century and early 17th century. We have the Dutch Republic a lot to establish many systems for planning and building, especially for the military use. For the FLC. And he also has given many ideas about the town planning, like the bridge pattern, a canal, and also the pattern for the defense. Yeah. So, there are more interesting examples for us to compare, like the fishing in Japan. It's totally different because the Japanese government did not allow the Dutch to develop their own area, so they can only live in a very small island called the Deshima. And here's Andong and Batavia, Colombo, Malacca. So each of them have all of them have many similar characteristics,
like the relationship between the fort and city, and the British heritage, and also some idea for the defense. For example, I use the four cities, Verania, Batavia, Ambon, and Colombo. I use the so-called effective shooting range of cannons. So it's very interesting, very clear. All the fort and city they keep a similar distance because they are afraid, because they are colonizers. They're always afraid of the local people in the city will fight against the Dutch. So they use the always empty space called land or square between the fort and the city. And inside is about the distance of effect shooting range of the cannon. So you can see all the examples have the same idea. Yeah, finally, I'd like to introduce you a very useful website. It's totally free. It was called Atlas of Mutual Heritage. It was established by the National Archive of the Netherlands. From the website, you can see almost all the trading posts or colonial cities of the Dutch VOC and the VEC. So you just need to choose where you want. Then you go inside. For example, for the Banda, Alahira, Aki, and the Lokto, you can see the square one, yellow one means the fort, and the flag means the city or village. So you just need to press it, and then you can find a lot of pictures, paintings, maps, and high resolution. It's totally for free. So, and you can see many information or data like the years and some important guys, and so it's very easy, very useful for us to share our knowledge and idea and for comparison. Okay, thank you very much. I hope in the future we will make a cooperation with you, and I'd like to be here again and again. Okay, thank you very much.